Halo semuanya, kembali lagi bersama Mr. Theo di sini, dan pada kesempatan kali ini Mr. Theo akan mengajak kalian untuk kita sama-sama belajar membahas beberapa soal tentang himpunan. Ya, Mr. akan share screen terlebih dahulu. Ya, ada beberapa soal yang akan kita bahas bersama-sama pada kesempatan kali ini. Untuk soal yang pertama, ini di sini. Di sini Mr. punya gambar sebuah diagram Venn. Nah, dari diagram di atas tentukan. Nah, kita akan jawab bersama-sama. Nah, yang pertama pertanyaannya adalah tentukan A. Berarti anggota himpunan A. Anggota himpunan A adalah, kita akan sama-sama kerjakan. Kalau kita lihat di sini, anggota himpunan A adalah semuanya yang ada di lingkaran A. Ya, berarti kita bisa tulis anggota himpunan A ada A, B, C, D, dan H. Nah, ini adalah anggota himpunan A. Nah, sekarang yang pertanyaan kedua, tentukan bilangan kardinal dari himpunan B atau banyak anggota himpunan B. Kita lihat di lingkaran B ada D, Y, X, dan Z. Kalau kita lihat di lingkaran B ini berarti ada 4 anggota, berarti jawabannya adalah 4. Ya. Nah, sekarang kita jawab pertanyaan ketiga. Ya, adalah bilangan kardinal dari A gabungan B atau banyaknya anggota dari A gabungan B. Ya, A union B. Kita bisa hitung sama-sama, kalau gabungan berarti semuanya yang ada di lingkaran A dan di B digabung. Ya, kita tinggal hitung aja. Ya, ada A, B, C, D, X, Y, Z. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, dan 6, serta 7. Ada 7 anggota. Nah, sekarang kita jawab. Ya, tentukan A selisih B. Pertanyaan keempat, A selisih B. Dari gambar ini, A selisih B berarti kita bisa lihat A selisih B adalah anggota dari A yang tidak sama dengan B. Ya, artinya kalau di diagram Venn ini adalah anggota dari A saja ya yang tidak sama dengan B. Berarti DX ini tidak termasuk. Yang termasuk adalah yang hanya di daerah A saja ini. Yaitu kita bisa tulis sama-sama A, B, dan C. Ini adalah anggota dari A selisih B. Kemudian kita cari yang pertanyaan terakhir, tentukan B komplement selisih A. B komplement selisih A. B komplement adalah semua anggota yang ada anggota semesta, semua anggota semesta kecuali anggota dari B. Ya, itu namanya B komplement. Berarti di luar lingkaran B. Ya, semuanya yang ada di luar lingkaran B adalah A, B, C, E, F, V. Tapi di sini ada selisih A, berarti selain yang ada di A. Nah, selain yang ada di A, B komplement selain yang ada di A adalah E, F, dan V. Itu anggotanya. Mudah bukan? Nah, ini adalah untuk pembahasan soal yang pertama. Mudah, dan kalau kita sudah paham pasti akan cepat untuk mengerjakan soal-soal ini. Khususnya soal bentuk seperti ini ya. Tinggal kita amati gambarnya, kita cek, kita hitung kalau kita disuruh cari bilangan kardinalnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal yang kedua. Adalah ini. Pada sebuah kelas terdiri dari 40 siswa, dan 28 siswa suka menari, 30 siswa suka menyanyi, 25 siswa gemar keduanya. Gambarlah dalam diagram Venn dan tentukan jumlah seluruh anak yang tidak menyukai keduanya. Oke, kita kerjakan dulu yang A. Gambarlah dalam diagram Venn. Kita buat diagram Venn-nya. Ya. Seperti biasa, di pojok kiri adalah semesta. Ya, adalah semesta. Kemudian kita buat lingkarannya. Karena di sini ada gemar keduanya, kata-kata dua. Berarti ada dua lingkaran yang menyambung karena ada gemar keduanya. Seperti ini. Kita beri nama, ya. Kita misalkan saja yang suka menari ini dengan R,
Yang suka menyanyi ini dengan Y. Nah, yang gemar keduanya kita letakkan di tengah. 25. Sekarang kita akan meletakkan yang gemar menari. Kita tahu yang gemar menari ada 28 siswa. Tapi 25 ini juga termasuk gemar menari, bukan? Karena di sini sudah ada 25 dan siswa yang gemar menari ada 28, berarti sisanya diletakkan di sini, yaitu 3 siswa. Kemudian yang suka menyanyi ada 30, ya, dan di sini sudah ada 25, berarti sisanya diletakkan di sini, yaitu 5 siswa yang suka menyanyi. Kita jumlah, sekarang kita coba hitung ya, yang ada di dalam lingkaran ini ada berapa? 5 ditambah 25 ditambah 3. 5 ditambah 25 ditambah 3 adalah 33. Ya, ada 33 yang suka menyanyi dan suka menari atau suka keduanya. Ada 33. Sedangkan total semua siswa atau semestanya adalah 40. Ya, berarti yang di luar ini adalah 7. Nah, setelah kita lihat diagram Venn-nya, kita bisa menjawab nih pertanyaan kedua. Tentukan jumlah seluruh anak yang tidak menyukai keduanya, otomatis yang letaknya di luar lingkaran, yaitu ada 7 siswa. Mudah bukan? Oke, jadi kalau kita bisa memahami soalnya, kita baca dengan baik soalnya, kita gambar diagram Venn-nya dengan baik dan benar, kita pasti akan bisa menjawab pertanyaannya. Tinggal kalian membaca dan memahami soalnya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Soal selanjutnya adalah di sini. Hasil survei terhadap 35 anak menunjukkan bahwa 18 anak minum teh, 17 minum kopi, 14 minum susu, 7 minum teh dan susu, 8 minum kopi dan teh, 8 minum kopi dan susu, dan 3 minum ketiganya. Gambarlah data di atas dalam satu diagram Venn. Terus berapa anak yang hanya minum susu dan berapa anak yang hanya minum teh. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Seperti biasa, kita buat kotaknya agak besar ya. Oke, kita taruh semestanya di sini. Kita tahu bahwa semestanya adalah 35 ya. Semestanya 35. Kita gambar kemudian. Nah, di sini ada minum ketiganya, berarti otomatis nanti akan ada 3 lingkaran. Kita buat 3 lingkaran. Seperti ini bentuknya. Karena ada minum ketiganya, berarti letaknya di sini. Oke, kita beri nama. Di sini adalah yang suka teh, kopi, dan susu. Kita kerjakan dulu dari yang minum ketiganya. Minum ketiganya ada 3 orang. Jadi kita taruh di tengah di sini 3. Kemudian kita move on ke yang bisa minum 2 jenis minuman ya, yang bisa minum 2 jenis minuman. Yang pertama adalah 7 anak minum teh dan susu. 7 anak minum teh dan susu. Berarti letaknya di sini kan? Letaknya di sini. Karena di situ ada 7 anak, di sini sudah ada 3, berarti sisanya diletakkan di sini, yaitu 4 anak. Ya, dari 7 dikurangi 3, jadi 4 yang suka teh susu. Kemudian 8 anak minum kopi dan teh. Minum kopi dan teh berarti letaknya di sini. Ada 8 anak, di sini sudah ada 3, berarti letaknya di tanggal di sini adalah sisanya, yaitu 5. Begitu juga yang suka kopi dan susu. Kopi dan susu letaknya di sini. Kopi dan susu ada 8 anak juga. Ya, di sini sudah ada 3, berarti di sini 5. Sekarang kita tinggal hitung yang suka teh. Teh saja, berarti yang ada di sini ya. Kita hitung berapa anak yang ada di sini. Kita lihat dari yang suka teh dulu. Ya, 18 anak minum teh. Nah, 18 anak minum teh. Dari 18 anak itu sudah ada di sini 5 anak, 3 anak, dan 4 anak. Totalnya di sini 5 tambah 3 tambah 4 adalah 12 anak. Sudah ada di sini. Berarti kalau di situ ada 18 yang minum teh, berarti sisanya di sini adalah 6. Ya, dari 18 dikurangi total ini. Kemudian yang suka minum kopi ada 17. Ya, ada 17 minum kopi.
Nah, di sini yang minum kopi yang ada di sini sudah ada 5, 5 dan 3. Sudah ada 13. Kalau di situ 17 minum kopi berarti tinggal dikurangi 17 kurangi 13 ada 4. Begitu juga untuk mencari yang di sini. Ya, kita hitung yang minum susu. Sekarang 14 minum susu, tapi di sini sudah ada berapa ini? 5 ditambah 3 ditambah 4 ada 12. Berarti 14 kurangi 12 ada 2. Sekarang kita hitung 6 kita hitung angka-angka yang ada di dalam lingkaran, semua total angka di dalam lingkaran ya. Kita hitung 6 ditambah 4 10, 10 ditambah 5 tambah 3 tambah 2 20, 25 dan 29 yang ada di angka ini. Sedangkan semestanya ada 35, berarti yang di luar adalah 35 dikurangi 29 ada 6 anak yang di luar. Nah, gambar diagram V-nya adalah seperti ini. Ya. Kemudian kita cari berapa anak yang hanya minum susu. Hanya minum susu berarti yang di sini ya, tidak di dalam lingkar di daerah sini. Ya. Yang hanya minum susu berarti ini, berarti ada dua anak. Kemudian berapa anak yang hanya minum teh? Hanya minum teh berarti di sini, yaitu 6 anak. Kalau diagram V-nya sudah ketemu, untuk menjawab soal ini akan sangat mudah. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan selanjutnya ini akan sangat mudah. Jadi intinya kalian buat dulu diagram V-nya dengan baik dan benar. Ya, mudah bukan? Kalau kalian masih belum paham, silakan putar lagi videonya ini dari awal, pelajari, dengarkan, dan baca soalnya dengan baik. Pasti kalian akan bisa mengerjakannya. Oke, kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Nah, soal selanjutnya adalah dari 35 warga perumahan terdapat 18 orang menyukai teh, 17 orang menyukai kopi, 14 orang menyukai susu, 8 orang menyukai teh dan kopi, 7 orang menyukai teh dan susu, 5 orang menyukai kopi dan susu, 3 orang tidak menyukai ketiganya. Gambarlah diagram Venn dan berapa orang yang menyukai ketiganya. Oke, kita akan gambar dulu. Ya, kita akan gambar diagram Venn-nya terlebih dahulu. Gambar di sini. Oke. Nah, karena ini ada tiga item ya, kopi, teh, dan susu, berarti otomatis gambarnya ada 3 lingkaran. Dan di situ pertanyaannya adalah berapa orang yang menyukai ketiganya. Berarti ada yang menyukai ketiganya kan? Berarti gambarnya seperti tadi di soal hampir sama seperti di soal sebelumnya ya. Kita akan gambar 3 lingkaran tersebut terlebih dahulu. Ini, oke. Oke, sudah kita beri nama, ya. Di sini adalah teh, ini adalah himpunan kopi yang suka kopi, dan di sini adalah himpunan yang suka susu, ya. Kita tinggal masukkan. Nah, untuk menghitung ini, kita tulis dulu yang tidak menyukai ketiganya. Tidak menyukai ketiganya berarti letaknya di luar, ada 3. Ya. Kemudian, kita tidak bisa menghitung langsung ya, secara langsung untuk mencari yang menyukai ketiganya. Kita harus menggunakan pemisalan. Ya. Kita harus gunakan pemisalan. Jadi, kita misalkan yang untuk mengerjakan ini kita selalu sama seperti tadi, selalu dimulai dari yang suka ketiganya. Tapi karena ini yang ditanyakan, berarti kita coba pakai pemisalan. Yang suka ketiganya kita misalkan dengan A. Ya, boleh misalkan dengan X, B, C, dan lain sebagainya, boleh. Tapi kita akan coba misalkan dengan A. Ya, kemudian kita mulai lagi, kita lanjutkan dari yang orang yang menyukai 2 item, entah itu teh kopi, teh susu, atau kopi susu. Pertama kita dari yang teh kopi, berarti di sini ya. Teh kopi di situ ada 8 orang yang menyukai teh dan kopi, ada 8 orang. Tapi di sini sudah ada A. Berarti di sini adalah 8 dikurangi A. Kemudian yang menyukai teh dan susu ada 7 orang. Sama kita tulis di sini ya, yang teh dan susu berarti 7 dikurangi A. Kemudian yang suka
kopi dan susu ada 5 orang. Nanti di sini kita juga tulis 5 dikurangi A. Kemudian kita tinggal cari nih yang ada di daerah sini. Ini butuh, ini agak lumayan pakai menghitung ya. Nah, kita cari dari yang teh dulu. Nah, yang letaknya di sini kan ini yang menyukai teh saja ya. Tanpa menyukai kopi, tanpa menyukai susu, atau tanpa menyukai ketiganya. Ya, yang suka teh saja. Berarti kita tulis di sini yang suka teh saja. Sebenarnya yang suka teh kan ada 18 orang, tapi di sini sudah ada. Jadi tinggal kita kurang-kurangi aja ya. Dari 18 orang yang menyukai teh, kita kurangi, dikasih kurung, ya kita total. Jadi 18 untuk mencari di sini adalah 18 orang yang menyukai teh dikurangi total dari yang sudah ada di sini, yaitu 8 men A, dan 7 men A. Kita tulis 8 men A, kita total ya, ditambah A, ditambah 7 min A. Oke. Lanjutkan yang suka teh saja, berarti adalah 18 dikurangi dalam kurung. Kita hitung angka dengan angka, huruf dengan huruf. 8 ditambah 7 adalah 15. Ya. Nah, negatif A ditambah A habis. Tapi di sini masih ada negatif A. Kita masukkan sisanya, yaitu negatif A. Nah, di sini ada tanda negatif. Tanda negatif ini, kalau ada kurung seperti ini, kita tinggal kalikan masuk. Atau istilahnya perkalian pelangi. Negatifnya dikalikan masuk dengan angka-angka yang ada di dalam kurung. Ya, kita kalikan masuk. Ya, jadinya 18 yang suka tes saja adalah 18 negatif dikali 15 adalah negatif 15, kurungnya hilang. Terus kemudian negatif dikalikan dengan negatif A, hasilnya positif A. Berarti yang suka T saja, kita bisa hitung angka dengan angka, 18 kurangi 15 adalah 3 plus A. Berarti kita bisa tulis di sini, yang suka T saja adalah 3 plus A. Udah bukan? Oke, selanjutnya kita juga mau isi yang suka kopi saja. Nah, kita buat prosesnya sama. Yang suka kopi saja kita tulis di sini. Ya, sini deh. Suka kopi saja. Caranya sama ya. Suka kopi saja, kalau kita lihat di sini ada 17 orang menyukai kopi, tapi di sini sudah ada 8 men A, dan 5 men A, berarti 17. Kita tinggal kurangi yang ada, total yang ada di situ, yaitu 8 min A ditambah A dan ditambah 5 min A. Kita tutup kurung. Berarti yang suka kopi saja sama dengan 17 min angka dengan angka kita total 8 tambah 5 adalah 13. Min A plus A habis, sisa min A. Seperti tadi kita kalikan masuk negatifnya. Ya, yang suka kopi saja jadinya adalah 17. Negatif kali 13 adalah negatif 13. Negatif kali negatif A adalah plus A. Ya. Sehingga yang suka kopi saja adalah 17 dikurangi 3 adalah 4 plus A. Berarti yang suka kopi saja kita bisa tulis di sini adalah 4 plus A. Kemudian yang terakhir, kita cari yang di sini. Ya. Kita cari yang suka susu saja. Yang suka susu saja. Caranya sama ya. Caranya sama. Geser-geser. Yang suka susu saja di sini adalah 14 orang. Ya. Tapi di sini sudah ada 7 min A, dan 5 min A. Kita tinggal masukkan 14 dikurangi 7 min A plus A plus 5 min A. Ini ya. Oh, ini tempatnya masih kurang cukup. Bisa coba letakkan di sini ya. Oke. Jangan lupa diberikan tutup kurung. Kita lanjutkan. Terus yang suka susu saja berarti adalah 14 dikurangi, kita selesaikan yang ada di dalam kurung, 7 ditambah 5, angka dengan angka ya, 12. Nah, negatif A ditambah A habis, masih sisa negatif A. Berarti yang suka susu saja adalah
14, negatifnya kita kalikan masuk. Negatif kali 12 adalah negatif 12. Negatif kali negatif A adalah positif A. Hurufnya sudah hilang, kita tinggal hitung yang suka susu saja. Jadinya adalah 14 dikurangi 2. Ya, 14 dikurangi 2 adalah 2 plus A. Kita masukkan di sini 2 plus A. Oke, nah proses terakhir dari penyelesaian soal ini untuk mencari berapa orang yang menyukai ketiganya adalah kita lihat bahwa semesta di sini adalah 35 warga perumahan. 35 warga perumahan. Otomatis semuanya yang ada di sini kalau di total adalah 35. Ya. Kalau di total adalah 35. Berarti kita bisa tulis 3 plus A ditambah 8 min A ditambah 4 plus A ditambah ini semua, dan ditambah yang di luar juga 3, totalnya adalah 35. Oke, kita akan coba cari. Ya, kita coba hitung di sini ya. Kita masukkan saja. Yang pertama 3 plus A. 3 plus A. Ditambah di sini ada 8 min A. 8 min A. Terus ditambah lagi 4 plus A. Tulis 4 plus A. Ya. Terus ditambah lagi 7 min A. 7 min A, kemudian ditambah dengan A, ditambah dengan 5 min A, ya, ditambah dengan 5 min A, dan ditambah 2 plus A, serta yang di luar juga ditambah 3, totalnya adalah 35 warga. Sampai sini mudah dipahami ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sama seperti menghitung tadi caranya, kita hitung yang sebelah kiri dulu, kiri sama dengan, kita hitung angka dengan angka, huruf dengan huruf. Ya. Pertama, 3 ditambah 8 adalah 11, 11 ditambah 4, 15, 15 ditambah 7 adalah 22, 22 ditambah 5, 27, 27 ditambah 2 adalah 29, 29 ditambah 3 adalah 32. Ya, jadi ada 32. Nah, sekarang kita hitung. A dikurangi min A. A min A habis. Di sini A min A lagi habis. A min A lagi habis. Sisa plus A. Berarti di sini ada plus A. Sama dengan 35 warga. Nah, 32 ditambah A adalah 35. Berarti kita tahu bahwa A-nya adalah 3. Ya, jadi A-nya adalah 3 warga. Nah, dari sini kita tahu ya, dan kita harus ingat bahwa A tadi adalah pemisalan warga yang menyukai ketiganya. Jadi kita bisa tulis warga yang suka ketiganya adalah 3 warga. Ya, karena tadi kita ingat bahwa A ini adalah pemisalan dari orang yang menyukai ketiganya. Mudah bukan? Memang caranya sedikit agak panjang dan perlu ketelitian. Ya, khususnya dalam menghitung teh saja, kopi saja, dan susu saja ini perlu ketelitian. Ya, jadi mungkin kalian bisa putar kembali kalau memang masih belum paham, putar kembali video ini dari awal proses sampai akhir proses. Pahami dengan baik, pasti kalian bisa mengerjakan. Kita akan lanjut ke soal selanjutnya. Oke. Setiap 5 tahun sekali, setiap desa wajib untuk mengadakan pemilihan terhadap kepala desa berdasarkan undang-undang yang berlaku. Desa Sumber Agung pada tahun 2020 ini adalah salah satu desa yang akan melakukan hajat besar tersebut. Di pemilihan kepala desa tersebut ternyata diikuti oleh 2 calon kepala desa, yakni Pak Susilo dan Pak Susianto. Jumlah pemilih yang terdaftar di desa tersebut adalah 1.800. Berarti kalau kita lihat di sini, kita tulis dulu adalah semestanya. Ya, semestanya adalah 1.800. Oke. Nah, kemudian surat suara sah jika memilih salah satu dari gambar calon pada kertas surat suara. Dari proses tersebut diperoleh data. Surat suara tercoblos
atas nama calon Susilo adalah 1008, suara tercoblos atas nama Susianto adalah 998, dan surat suara tidak tercoblos adalah 130. Oke. Nah, perlu diketahui dan dipahami di sini. Kuncinya ada di sini. Kunci dari soal ini ada di sini ya. Surat suara sah jika memilih salah satu. Ya, memilih salah satu. Jadi hanya memilih salah satu itu baru dikatakan sah. Artinya, kalau memilih dua atau tidak memilih sama sekali itu adalah surat suara yang tidak sah. Ya, ini akan menjawab pertanyaan pertama, ya. Kuncinya ada di sini. Surat suara sah jika memilih salah satu. Jadi hanya milih satu itu baru dikatakan sah, ya. Tapi kalau memilih dua berarti otomatis kita tahu bahwa kalau kita memilih dua itu adalah tidak sah. Apalagi tidak mencoblos. Itu juga termasuk surat suara yang tidak sah. Nah, kita coba lihat surat suara ini. Kalau kita lihat surat suara yang tercoblos atas nama Susilo ada 1008. Ya. Nah, kalau punyanya calon Susianto ini ada 998. Kalau di total 1008 ditambah 998 ini adalah lebih dari 1.800, padahal semestanya 1.800. Apalagi kita belum jumlah dengan yang tidak tercoblos. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa ada surat suara yang tercoblos 2. Ya, ada surat suara yang tercoblos 2. Ya, dua-duanya tercoblos. Artinya ada surat suara kalau di himpunan ada irisannya. Ya, kita akan coba cari dulu irisannya. Ya. Nah, paling mudah untuk menyelesaikan ini kalau kita sudah tahu di sini sudah ada angka, kita pakai diagram Venn. Kita buat diagram Venn-nya. Ya, karena ada dua calon, otomatis akan ada dua lingkaran. Ya, kita buat semestanya terlebih dahulu. Semesta. Kemudian kita buat lingkarannya. Ya, kita buat lingkarannya seperti ini. Karena tadi kita sudah pastikan ada yang tercoblos dua-duanya ya. Nah, yang di luar adalah 130. Kita beri nama ini punyanya Pak Susilo. Sini punyanya Pak Susianto. Oke. Nah, kita belum tahu yang tercoblos 2 itu ada berapa. Kita misalkan saja X. Nah, kita belum tahu kan? Kita misalkan yang di tengah-tengah X. Berarti otomatis di sini adalah 1008 dikurangi X. Ya, adalah 1008 dikurangi dengan X. Dan yang di sini sama, yaitu 998 dikurangi X. Ya, nah, total semua ini adalah semesta, yaitu 1800. Berarti kita bisa cari yang di tengah-tengah dulu ya. 1008 dikurangi X, kan totalnya semuanya 1800 ya. Kita jumlahkan aja semua yang ada di situ. Ditambah dengan X, ditambah 998, min X, ditambah yang di luar juga 130, totalnya adalah 1800. Oke, sampai sini silakan dipahami terlebih dahulu ya. Jadi pada intinya adalah semua total yang ada, semua angka yang ada di kotak tersebut kita jumlahkan ya. Kita jumlahkan ya, 1008 min X ditambah X ditambah 998 dikurangi X ditambah yang di luar yaitu 130, berarti totalnya adalah 1800. Kita jumlahkan dulu yang angka dengan angka. 1008 ditambah 998 ditambah 130 berarti 2136. Nah, sekarang kita totalkan yang X-nya. Negatif X ditambah X ini habis. Di sini masih ada satu negatif X, yaitu kita tulis saja. Negatif X berarti sama dengan 1800. Nah, berarti 2136 dikurangi
dengan 1000 dikurangi dengan X, hasilnya adalah 1.800 ya. Hasilnya adalah 1.800. Berarti kita bisa masukkan di sini bahwa X adalah 2.136 dikurangi X 1.800 adalah X-nya 336. Ketemu X-nya 336. Jadi yang mencoblos 2 calon ada 336 orang. Ya, otomatis ini adalah suara yang tidak sah. Adalah suara yang tidak sah. Nah, tidak sah. Kemudian kita akan jawab pertanyaan yang pertama. Ya, berarti kalau di sini kita bisa tulis berarti 336 ya. Oke, kita tulis saja di sini, berarti saya istilahkan ganti warna. Ya. Berarti di sini adalah 336 ya. Berarti di sini 1008 dikurangi X punyanya Pak Susilo, yang mencoblos Pak Susilo saja adalah 1008 dikurangi 336 jadinya ya. Jadinya adalah 672. Ya, kemudian 998 dikurangi dengan 336 adalah 662. Nah, dari sini kita sudah tahu bahwa yang mencoblos Pak Susilo saja, ya, jadi tidak mencoblos dua-duanya, atau suara sah punyanya Pak Susilo adalah 672, punyanya Pak Susianto adalah 662. Ya, nah sekarang kita tinggal menjawab jumlah surat suara yang tidak sah. Surat suara yang tidak sah adalah surat suara yang tidak tercoblos dan yang mencoblos 2. Berarti otomatis 336 yang mencoblos 2 ditambah dengan yang apa namanya? Yang tidak tercoblos ya, ada 130. Berarti totalnya adalah 466 suara tidak sah ya. 446 suara tidak sah. Kemudian kita ke pertanyaan selanjutnya. Setelah perhitungan ternyata Pak Susianto keberatan dengan hasil akhir hasilnya ya, keberatan dengan hasilnya, dan akhirnya diadakan validasi kertas suara. Dari hasil validasi ternyata 8 surat suara yang tercoblos dua-duanya pada gambar. Dari hasil validasi ternyata 8 surat suara yang tercoblos dua-duanya pada gambar calon dinyatakan terjadi kekeliruan, di mana yang benar adalah 9 suara tersebut sah menjadi milik Pak Susianto. Otomatis 9 suara ini akan ditambahkan dengan suaranya Pak Susianto tadi. Maka siapakah yang menjadi pemenang? Kita lihat ya. Kalau di diagram Venn kita sudah tulis ya. Suaranya Pak Susilo tadi adalah 672. Ya. Sedangkan Pak Susianto adalah 662. Tapi di sini dijelaskan di mana yang benar adalah 9 suara tersebut sah menjadi milik Pak Susianto. Berarti ada tambahan suara yaitu 9 suara. Ya, 662 ditambah 9 adalah 671. Ya, jadi suara mempunyai Pak Susianto adalah 671. Pertanyaannya adalah siapakah yang akan menjadi pemenang dalam pemilihan kepala desa tersebut. Berarti dari sini punyanya Pak Susilo 672, Pak Susianto 671, berarti Pak Susilo adalah pemenang. Mudah bukan untuk mengerjakan soal ini? Soal ini kalau dilihat dari soalnya memang panjang ya.
Nah, untuk mengerjakan soal ini, kalian harus benar-benar membaca dengan teliti soalnya. Apalagi kita lihat kasusnya yang ada di sini, kita baca dengan teliti, ya, dianalisis dengan baik. Ya, baru kalian mulai mengerjakan, menjawab soalnya. Lihat prosesnya baik-baik. Ya, kalau kalian masih belum paham, silakan putar ulang videonya dari awal sampai akhir proses. Pahami sampai kalian benar-benar paham. Oke, kita akan ke soal selanjutnya. Oke, soal selanjutnya. Di masa pandemi seperti sekarang ini, pemerintah mengajak masyarakat yang mampu untuk bisa membantu penanganan COVID-19 di Indonesia. Bantuan bisa berupa barang atau materi. Russell ingin membuat masker untuk dibagikan kepada masyarakat guna membantu pencegahan COVID-19. Ya, Russell membuat sebanyak 100 masker. Masker yang dibuat terdiri dari 2 warna, di mana tidak ada kombinasi warna dari kedua warna tersebut. Terdapat 48 masker berwarna putih. Gambarlah diagram Venn yang menggambarkan kasus di atas, dan berapa masker yang memiliki warna selain putih. Kita gambar dulu diagram Venn-nya. Ya, kita tahu bahwa semestanya di situ adalah si Russell membuat 100 masker. Berarti otomatis semestanya adalah 100. Ya, ini semesta. Nah, masker dibuat terdiri dari 2 warna. Ada 2 warna, berarti otomatis akan ada 2 lingkaran. Ya, kita buat lingkaran dulu yang pertama. Ya, yang pertama tadi kita sudah tahu ini adalah warnanya putih ya. Putih. Nah, sekarang kita tinggal baca. Kuncinya ada di bacaan. Ya. Kalau kita lihat di sini, masker yang dibuat terdiri dari 2 warna, di mana tidak ada kombinasi warna. Tidak ada kombinasi warna. Yang artinya tidak ada irisan. Kalau tidak ada irisan, berarti otomatis lingkarannya adalah terpisah. Nah, berarti ini adalah warna lainnya ya. Warna lain. Ya kan ada 2 warna, yang satu warna lain kita nggak tahu. Nah, sekarang kita tulis terdapat 48 masker berwarna putih. 48. Ya, semestanya kan ada 100. Ya. Berarti kita tinggal isi. Yang punya warna lain, berarti kalau ada 100, di sini sudah ada 48, berarti di sini adalah 52. Ya, jadi kita bisa menjawab. Nah, ini adalah diagram Venn-nya. Nah, pertanyaan selanjutnya kita bisa jawab dari diagram Venn tersebut. Berapa masker yang memiliki warna selain putih? Berarti warna lain, yaitu 52 masker. Mudah bukan? Soalnya memang terlihat panjang dan ada kasusnya. Tapi kalau kalian bisa menemukan kata kuncinya di sini, kata kunci dan pahami soal ini dengan baik, pasti kalian bisa mengerjakan ini dengan cepat dan mudah dan benar. Ya. Nah, itu adalah pembahasan beberapa soal tentang himpunan. Semoga pembahasan soal ini bisa berguna bagi kalian untuk belajar materi himpunan. Pelajari dengan baik soal-soal himpunan ini, dan khususnya untuk soal-soal matematika, karena matematika itu menyenangkan. Ya, sekian pembahasan soal dari Mr. Theo untuk saat ini. Thank you, God bless you, bye.